Oke, untuk mata kuliah kalian yang hari ini aplikasi teknologi informasi merupakan salah satu mata kuliah wajib universitas yang harus kalian selesaikan dalam waktu 1 semester. Nah, untuk mata kuliah ini mungkin tidak berbeda dengan mata kuliah lainnya ya. Untuk kehadirannya minimal 75% atau kalian bisa tidak hadir sebanyak 3 kali, tapi saya harap kalian hadir terus ya, karena untuk mata kuliah APTI ini kita sering mengambil nilai di setiap pertemuan ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak masuk, nanti sayang juga untuk nilainya. Kemudian keterlambatannya sekitar ini kalau waktu pertemuan di kelas ya kurang lebih 15 menit dan lainnya saya bisa sambil dibaca. Nah, kemudian buat teman-teman yang izin tidak bisa ikut kelas karena sakit atau alasan lainnya, nanti silahkan japri ke saya ataupun asisten, bisa juga lewat grup sebelum kelas mulai ya. Kalau setelah kelas mulai, otomatis nanti kita akan menganggapnya tidak hadir. Jadi kalau misalkan sakit kan bisa pas sebelum kelasnya langsung japri lewat Telegram. Nah, kebetulan di sini nggak ada yang ngulang aja kecuali satu angkatan 2019. Jadi memang kenapa ada yang masih ngulang, karena untuk lulus mata kuliah ini kalian minimal mendapatkan nilai B. Ya, untuk mendapatkan nilai B, nilai yang harus kalian capai secara angka adalah 61. Nggak terlalu besar kok sebenarnya, karena mata kuliah ini juga sebenarnya nggak terlalu sulit. Jadi saya harap teman-teman bisa hadir terus, untuk tugasnya juga bisa ngumpulkan terus. Jadi nggak usah menambah beban untuk mengulang mata kuliah APTI di tahun depan gitu, karena tahun semester depan juga ada API lagi, aplikasi teknologi informasi yang kedua ya. Jadi nyicil aja pokoknya, yang rajin kuliahnya, ngumpulin tugasnya yang on time, terus tidak melakukan plagiasi atau kopas untuk tugas maupun hal lainnya ya. Karena kalau kalian kopas itu kita akan langsung menolkan nilai kalian. Itu untuk sanksi paling rendah ya, dinolkan pada tugas tersebut, baik yang melakukan yang ngopi maupun yang ngepasting dari tugas temannya. Jadi dua-duanya nilainya 0 pada tugas itu ya. Resiko terberat ya mungkin akan kita nolkan 3 atau 4 slot tugas. Jadi otomatis kan akan kesulitan untuk mendapatkan nilai B. Jadi kalau misalkan ada ya soal-soal atau tugas yang kalian kurang bisa atau masih belum paham, nggak masalah, kerjakan aja sesuai kemampuan kalian. Nanti kalau ada yang nggak paham, ada yang bingung, nah itu bisa kalian diskusikan saat kelas. Jadi kalian tahu kemampuannya sampai mana. Gitu. Karena untuk nilai tugas sendiri bobotnya paling besar sekitar 80%. Kemudian untuk UTS dan UAS itu bobotnya 10%. Ya. Jadi di sini saya menilai untuk bobotnya lebih tinggi di proses atau di tugas-tugas kalian. Karena kalau UTS dan UAS saya mengantisipasi ada kendala-kendala tertentu saat pelaksanaan UTS dan UAS yang menyebabkan kalian tidak bisa hadir. Kasihan aja misalnya kalau kalian tugasnya misalnya bagus-bagus terus ya, nilai 80, 90, 80, 90, terus tiba-tiba waktu UTS, karena UTS kan ada jadwalnya ya, dan nggak bisa susulan, kecuali memang ada sakit parah dan ada surat dokter. Nah, terus pas UTS kalian nggak bisa ikut, entah ada sakit atau alasan sesuatu hal yang lain, nah terus malah kalian jadi nggak lulus gara-gara UTS atau UAS. Gitu. Jadi di sini kenapa bobotnya hanya 10%. Nah, walaupun cuma 10%, ini sifatnya tetap wajib ya untuk UTS dan UAS, karena nanti secara perumusan nilai, nah itu mereka juga berpengaruh cukup besar bagi nilai akhir kalian. Oke, kemudian untuk di mata kuliah yang saya ampu ini, saya akan melakukan transparansi nilai, jadi kalian akan tahu nilai kalian secara dalam 1 semester itu berapa, per tugas itu berapa. Itu saya lakukan biasanya secara periodik 2 atau 3 kali, biasanya sebelum
UTS atau setelah UTS, dan sebelum UAS. Nah, saat saya melakukan transparansi nilai atau paparan nilai, kalian silahkan dicek. Jadi kalau misalkan kalian merasa sudah mengumpulkan tapi kok nilainya 0 atau kok nggak ada nilainya dan sejenisnya, bisa diklarifikasi di saat transparansi nilai. Nanti kok misalkan pas kalian nggak hadir saat transparansi nilai, ya saya anggap itu sudah clear. Karena kalau udah transparansi nilai yang kedua, nilai-nilai yang sebelumnya itu sudah dianggap beres. Oke, untuk mata kuliah ini apa yang akan kalian pelajari? Yang akan kalian pelajari adalah segala pengantar terkait teknologi, mulai dari komputer, hardware, software, kemudian perangkat pengolah kata. Itu nanti kita menggunakan Microsoft Word ya. Jadi kalau teman-teman yang pakai WPS Office atau yang lain, saya harap disamakan dulu. Kita sama-sama pakai Microsoft Word. Alasannya nanti pertama, tombol fungsinya belum tentu sama. Kedua, nanti kalian di APTI 2 itu juga menggunakan Microsoft Word, jadi biar sekalian. Ya, jadi diinstal Microsoft Word-nya. Kemudian berpengaruh juga ini ke pertemuan keempat, kita bahas mail merge atau mailing dan formulir online. Nah, mail merge ini menggunakan salah satu fungsi dari yang ada di Microsoft Word. Nah, saya kurang tahu kalau misalkan di WPS itu fungsinya ada atau tidak, atau sama atau tidak. Kemudian akan belajar Excel juga atau Microsoft Excel, dan tipe penampil data ya, data dari Excel itu menggunakan Power BI, dan yang terakhir adalah tentang search engine atau mesin pencari. Itu untuk yang sebelum UTS. Oke, yang setelah UTS nanti kalian akan belajar tentang website dan perangkat lunak presentasi. Nah, untuk website dan perangkat presentasi nanti akan kita rancang mulai dari awal ini, mulai dari perangkat pengolah kata ini. Jadi saya minta nanti teman-teman silahkan mulai dirancang atau dikira-kira untuk membuat satu jenis perusahaan, ya, satu jenis perusahaan berupa perusahaan barang, jangan jasa ya, barang. Karena kalau jasa nanti untuk bikin proposal penawarannya agak susah, karena kan kalau jasa tuh tidak ada kuantitas, paling lebih ke jenis ya. Apalagi nih beberapa mahasiswa ini kan sosial semua, mayoritas jasa ya, kayak translator, mungkin di prodi Jepang tuh sama Inggris sama ya, bisa jadi translator dan lain-lain. Di Despar juga sebenarnya cenderung ke usaha jasa juga, cuman saya minta untuk barang. Nah, jenis perusahaannya bebas ya. Kalau emang kalian punya online shop, disesuaikan sama online shopnya malah nggak apa-apa. Siapa tahu bisa berjalan beneran gitu ya. Karena kalian akan bikin website juga, siapa tahu nanti kita bisa akan membantu kalian dalam membuat online shop. Ya, silahkan dirancang, sifatnya individu ya, untuk jenis perusahaannya. Yang cewek-cewek mau bikin toko hijab, toko fashion boleh, toko skincare, produk-produk idol Korea gitu juga boleh, bebas. Pokoknya barang, sembarang barang yang ada wujudnya. Yang cowok-cowok mau bikin produk gadget, jualan handphone, jualan aksesoris, jualan game PS4, PS5 boleh, jualan motor, jualan mobil boleh. Yang pasti yang logis ya, yang logis untuk dijual dan tidak menjual barang-barang yang aneh-aneh gitu ya. Jadi sebagai kalian mahasiswa, kalian jual apa gitu. Karena beberapa mahasiswa juga banyak yang jadi dilanjutkan juga untuk websitenya, karena mereka sekalian bikin e-commerce, media sosial, dan lain-lain. Gitu. Di websitenya kita bisa pakai yang gratisan. Kita coba gratisan, tapi kalau ada yang mau lebih advance, yang pengen yang berbayar, yuk silahkan. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk tata tertib perkuliahan, gambaran perkuliahan. Itu yang disuruh buat satu jenis perusahaan barang itu tugas atau gimana, Bu?
Iya, itu tugas kalian dipersiapkan dulu. Mungkin minggu depan saya kasih template-nya untuk data perusahaannya apa. Hari ini kita kan masih membahas untuk perangkat keras. Gitu, Ardia. Buat apa gitu? Nggak, Kenapa? Sorry, suara putus-putus. ya sinyalnya nggak ada, Bu. Kenapa tadi? Tanya apa? Berarti kita ini ngerancang dulu buat langsung. Baru Iya, ngerancang barangnya. ngerancang dulu aja setidaknya konsep awal aja. Jadi misalkan kalian pengen bikin perusahaan tentang di bidang apa gitu dulu aja. Jadi dikira-kira dulu mau bikin perusahaan di bidang apa. Nanti